ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan banyak kemudahan dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesempatan bagi ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mengkaji dari perkara-perkara agama kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan bisa mengingatkan kepada kita dan juga bisa menambah timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujibal sa'ilin. Ikhwan fillah jazakumullah. Dari masalah kemarin yang kita bahas adalah terkait dengan bagaimana sifat-sifat atau perilaku dari orang-orang ahlul jahiliyah yang mereka senantiasa melestarikan dan memuliakan dari petilasan-petilasan atau tempat-tempat yang mereka anggap keramat dari peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka. Jadi ini adalah dari perilaku ahlul jahiliyah. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala ada kesamaan seperti itu dengan yang dilakukan oleh manusia sekarang ini, khususnya dari kaum muslimin ya, yang terimbas dari orang-orang wataniyin, para penyembah berhala. Di mana dulu orang-orang musyrikin Quraisy mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat. Ini ikon ya, kesyirikan mereka, ikon dari yang mereka agungkan. Dan Lata ini adalah diriwayatkan bagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Lata ini adalah seorang yang dermawan. Suka dikatakan Lata karena yalutus sawir lil hujjaj, suka membuat adonan, membuat roti yang dibuat dihidangkan untuk mereka yang menunaikan ibadah haji dari peninggalan Millah Ibrahim. Nah, Millah Ibrahim masih ada sisa-sisanya. Adalah ibadah haji ini. Maka ini Lata itu selalu membuat siapa yang mereka yang mampir ke rumahnya selalu dibuatkan itu. Maka kemudian dikenal dengan Lata karena yalutus sawir. Kemudian setelah mati, setelah meninggalnya, tempat yang digunakan untuk membuat adonan itu kemudian dibangun dan kuburnya di sisinya, yang kemudian akhirnya menjadi berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini batu yang dipakai ya, untuk membuat adonan itu. Ini juga asap atau petilasan dari bekas-bekasnya Lata ini. Kemudian Uzza juga sama. Uzza ini adalah sebatang pohon yang dikelilingi oleh pohon kurma. Kemudian dibangun di situ, dibuatkan sadana, ada juru kuncinya, yang itu terletak di antara Makkah dengan Taif. Ya, akhirnya kemudian juga disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian setelah Fathu Makkah dan setelah perang Hunain, maka itu pohon kemudian dihancurkan oleh Rasulullah SAW yang merintahkan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Ini asal mula dari siapa itu Lata dan Uzza. Maka ada kesamaan dengan orang-orang sekarang yang suka nguri-uri, memelihara dan melestarikan dari peninggalan-peninggalan orang-orang dahulu. Dari itu batu-batuan berupa apa saja, yang katanya berupa situs-situs pemandiannya atau apa itu dan lain sebagainya. Dari batu-batuan yang kemudian akhirnya diagungkan. Demikian pula pohon-pohonan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Uzza ini ya.
terhadap Uzza ini. Maka juga sama, dimana sekarang ini pun juga banyak orang kemudian mengagungkan dengan pohon-pohonan dan ta'zim kepadanya. Ini sampai hari ini masih banyak kita dapati orang-orang yang menjadikan pohon-pohonan itu disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan kalau itu adalah memiliki danyang-danyang yang ada atau bisa berikan mazarat atau seperti itu. Kemudian sampai kemudian diberikan sesaji dan bahkan ada yang bertapa di bawahnya, atau berbagai hal dari ketakutan-ketakutan yang mereka khawatirkan itu akan membahayakan mereka dari batu-batuan atau pohon-pohonan itu. Ini sampai hari masih banyak yang itu diyakini oleh sebagian kaum muslimin dengan berbagai cerita yang mereka buat. Yang cerita ini juga tidak ada cundrungnya, ya, tidak ada kevalidannya. Katanya pohon itu adalah tongkatnya fulan. Ini buat cerita seperti itu, dan ini masih ada, ya, cerita-cerita yang penuh dengan mistik dan juga penuh dengan khurafat. Sebenarnya tidak lain adalah khurafat. Maka ini pengaruh-pengaruh dari atau sifat-sifat dari jahiliyah masih banyak dilakukan oleh orang sekarang ini. Apa yang dikatakan dengan ringin urung, ya. Kemudian juga berbagai hal, dan seperti itu orang banyak meyakini. Dan contoh-contoh juga musyahad bisa kita saksikan, ya, yang diyakini oleh banyak orang. Dan ini apa bedanya dengan Uzza ini yang diyakini di masa jahiliyah. Maka saya teringat juga ketika kecil dulu di tempat Pak Le itu ada 2 batang pohon, satu pohon belimbing, satu pohon duku. Pohon belimbing ada di depan musola, persis ini. Itu ternyata orang meyakini itu juga katanya bekas tongkatnya Sunan siapa gitu. Nah, yang mereka juga ketakutannya luar biasa dengan itu. Lebih lagi yang pohon duku, pohonnya besar, udah besar sekali. Dan sepertinya di bawahnya itu ada kuburan. Saya lihat dulu waktu masih kecil, masih SMP di tempat Pak Le itu. Itu ada sering lihat dibakar di kemenyan dan seterusnya. Sampai toh suatu hari, ini pengalaman saya sendiri, karena bawahnya itu sungai. Pulang mandi dari sungai, berarti ada ranting yang jatuh, lumayan buat kayu bakar. Saya seperti itu bawa ke rumah Pak Le sama mertuanya, ibu mertuanya itu. Ditanya dari mana ini, dari itu pohon itu ini. Itu suruh dikembalikan. Suruh dikembalikan sampai seperti itu. Ini tidak mau sampai ranting-ranting dari pohonnya itu tidak mau dibuang jauh-jauh dari situ. Ini padahal itu notabene orang-orang Islam, ya. Orang-orang yang sholat, berpuasa, masih banyak keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Maka ini apa bedanya dengan yang saya terbengong-bengong saja, saya masih polos, belum tahu ini itu. Belum tahu. Dan setelah belajar kitab tauhid baru ngerti, dulu teringat dengan mertuanya Pak Le, seperti itu. Ini ternyata apa bedanya dengan Uzza? Beda dengan Uzza itu yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Maka ini ta'zim asar mu'azzamin, ya. Mengagungkan dari petilasan-petilasan orang-orang yang dimuliakan, diagungkan. Dari para ulama atau dari siapapun ini. Ini adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Maka kita lihat bagaimana para sahabat dahulu itu tidak memandang kepada saat itu, namun memandang kepada masa yang akan datang. Bagaimana generasi berikutnya yang tidak tahu sejarah, yang tidak tahu ini dikhawatirkan seperti itu, kemudian akhirnya hal-hal seperti itu disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pun juga merintahkan untuk
menghilangkan dari bekas-bekas yang seperti itu. Demikian pula kubur-kubur. Bagaimana perintahnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tatkala beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Ini pun juga dikatakan wala qabran musyrifan illa sawaitah. Dan tidak engkau biarkan kubur yang diagungkan kecuali engkau ratakan. Ini dan seperti itu yang diyakini dan dilakukan oleh para sahabat. Dari sepeninggal Rasulullah SAW, maka sampai hari ini pun juga seperti itu. Jadi tidak dikenal sahabat siapa kuburannya di mana, tidak ada yang kenal. Hanya diketahui semuanya itu di Baqi'. Banyakan Baqi' itu adalah kubur sahabat pada di situ. Adapun tempat khusus di mana tidak ada yang mengenal. Demikian pula jaga kuburan syuhada Uhud. Juga tidak diketahui mana kuburannya sahabat Hamzah, mana kuburan yang lainnya, ini juga tidak ada yang mengetahui. Berarti hanya diketahui itu adalah kuburan syuhada Uhud, dari 70 orang yang meninggal di Uhud, ya. Syahid di Uhud, ya, di situ. Adapun satu persatu ini tidak diketahui. Dan ini tiada lain adalah untuk jaga-jaga syaddan dzariyah, untuk tindakan preventif dari hal-hal yang akan terjadi dari ta'zim kepada kubur. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini yang harus kita yakini. Jadi tidak memandang kepada saat ini, tapi barangkali keturunan-keturunan kita berikutnya yang mereka akan mengagungkan dari petilasan-petilasan yang seperti itu, atau dari sisa-sisa yang ada. Dan ini kita dapatikan seperti itu ketika mendapatkan bukan hanya dari pihak purbakala saja, mungkin mereka adalah ada kepentingan untuk meneliti dan seterusnya, ya, hak mereka. Tapi lebih dari itu, kalau seperti itu mungkin tidak ada masalah, ya. Sekedar untuk meneliti zaman-zaman purbakala misalkan. Namun kemudian orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar, ini yang kemudian akhirnya menjadikan tempat-tempat seperti itu diagungkan. Maka seperti riwayatnya dari Hakim bin Hizam kemarin yang sudah kita singgung, itu juga ketika Darun Nadwah itu dihancurkan, maka dikatakan engkau telah menghilangkan dari kemuliaan kaummu, orang-orang Quraisy ini. Maka dikatakan la makhramata illa bittaqwa, tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khonfidin insyaallah sebagaimana disebutkan qala wa dzakara Syekh syahidan bidzalik Darun Nadwa fi Makkah wa hiya makan yajtami'u fihi akabir Quraisy litashawur fil umuril muhimmah. Dan Syekh di sini menyebutkan sebagai kesaksian adalah Darun Nadwa yang ada di Mekah. Ini merupakan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Quraisy untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara penting. Sebagian umat Islam mereka punya Darul Arqam, ya, ketika di awal dakwahnya, maka orang-orang musyrikin ini punya Darun Nadwa. Qala falamma jaa al-Islam wa zalat al-jahiliyah baqiya mabna Darul Nadwa ala halihi ila waqti Muawiyah radhiyallahu anhu litamalluk wal intifa' bisuknaha wa tahwiluha an hayatiha. Maka ketika datang Islam dan sudah hilang masa jahiliyah, bangunan itu tetap bertahan. Darun Nadwa ini tetap bertahan dalam keadaannya sampai pada masa Muawiyah, kekhalifahan Muawiyah di awal Bani Umayyah radhiyallahu ta'ala. Litamalluk wal intifa', untuk dimiliki juga dan untuk diambil manfaat dengan tinggal di situ dan dirubah dari bentuknya. Qala fashtara hadhihi ad-dar min Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala. Maka dibeli tempat itu dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala. Falama an-nasu hakiman ala dhalik. Maka orang-orang pun mencibir, mencela kepada Hakim. Kok dijual? Qalu lima bi'ta hadzal athar min athari aslafina.
Wa bi'sa makramata Quraisy. Mereka mengatakan, memprotes. Mengapa engkau jual dari peninggalan-peninggalan pendahulu kita? Nenek moyang kita. Wa bi'sa makramata Quraisy. Engkau telah jual kebanggaan, engkau telah menjual kebanggaan orang-orang Quraisy. Qala radhiyallahu anhu, "Dhahabatil makarim illa bittaqwa." Telah hilang semua kemuliaan kecuali takwa. Ini Hakim Ibn Hizam yang mendapatkan didikan Rasulullah SAW dengan tauhid, dan seorang yang sangat wara', ya. Ini sebagaimana diriwayatkan, diterbakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kisahnya setelah Islamnya, maka suatu hari juga pernah meminta kepada Rasulullah. Dan tidaklah beliau meminta kepada Rasulullah kecuali mesti dikasih. Minta, diberi, minta, diberi, minta, diberi. Sampai kemudian Rasulullah SAW menasihati kepada Hakim Ibn Hizam. Dan setelah itu kemudian Hakim Ibn Hizam pun tidak mau menerima pemberian. Apalagi minta pemberian saja tidak mau. Ini Hakim Ibn Hizam. Dari pengaruh yang kuat akan didikan Nabi SAW. Sampai ketika jatahnya dari Baitul Mal di masa Khalifah Umar bin Khattab, ini pun juga tidak mau ngambil. Tidak mau ngambil. Dan kemudian sahabat Umar, Khalifah Umar pun istilahnya woro-woro memberikan pengumuman kalau beliau telah memberikan hak sebagaimana mestinya. Hanya kemudian Hakim Ibn Hizam ini tidak mau menerimanya. Hal itu adalah karena teringat dengan sabda Nabi SAW itu yang dinasihati kepada beliau. Dan ini dalam kisah ini adalah di mana Darun Nadwa ini dijualnya di masa Khalifah Muawiyah di awal Bani Umayyah. Kemudian orang-orang pun mencelanya. Ini. Maka dikatakan telah hilang semua kemuliaan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'khudhu min qouli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, kepahamannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan ini jawaban yang sangat bagus dan jawaban yang penuh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya adalah dari nurul basirah yang keluar dari nurul iman, dari cahaya iman, cahaya tauhid, yang ini merupakan didikan-didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, dari kisah ini semuanya menunjukkan tidak bolehnya untuk kita nguri-uri melestarikan dari peninggalan-peninggalan dahulu. Meskipun itu punya historis, punya sejarah. Karena apa? Ini merupakan sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Saat ini mungkin, saat kita mungkin tidak seperti itu. Berikutnya, tatkala tauhid itu sudah hilang dari manusia, sudah tidak dikaji lagi, orang sudah tidak kenal dengan Rabb-nya, maka tidak menutup kemungkinan kemudian mereka mencari pelarian, mencari siapa yang bisa melindunginya, dan akhirnya menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai perlindungan, sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adalah fitnah agama yang sangat besar. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadi perhatian kita, dan tidak ada fitnah yang paling besar melebihi fitnah dalam perkara agama. Apalagi dalam masalah akidah. Kalau sampai kemudian akidah kita terkotori dan ternodai, dan kemudian kita tidak bertobat sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dosa yang tidak akan terampuni. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya juga masih dari sifat-sifat jahiliyah yang masih tersisa pada sebagian umat ini. Ini masalah yang ke-87, 88 dan 89 serta yang ke-90. Yakni yang pertama adalah al-fakhr bil ahsab.
Jadi bangga dengan nasab keturunannya, dengan kedudukannya. Yang kalau bangga dengan keturunannya, maka berikutnya ta'an fil ansab, akan mencela kepada nasab orang. Kemudian juga merupakan kebiasaan jahiliyah ini adalah al-istiqa bil anwa. Ini minta hujan dengan perbintangan, dengan bintang-bintang. Ini jadi kepada ahli nujum. Kemudian yang keempatnya, yang ke-90-nya ini adalah an-niyahah 'alal mayyit, meratapi orang yang meninggal. Ini semua adalah merupakan perilaku-perilaku jahiliyah dari yang juga masih tersisa pada umat ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekali lagi 4 perkara ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahun. 4 perkara dari pada umatku, yang ini adalah dari perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan atau nasabnya. Ya. Darah biru. Ya. Nah, sekarang kan seperti itu juga. Orang-orang mengaku sebagai keturunan Nabi, habaib, ya, para habib, maka merasa memiliki jalur keturunan yang mulia. Ini pun ya akhirnya kemudian mencela. Berikutnya wata'an fil ansab, yang kedua, mencela kepada nasab orang. Enggak sekufu. Ya. Akhirnya mengharamkan untuk menikah dengan yang bukan nasab. Bukan satu keturunan, bukan satu marga. Ya, ini yang terjadi. Ya. Maka padahal Rasulullah SAW mengatakan nasab ini tidak akan bisa memberi manfaat sama sekali. Rasulullah mengatakan, man batta bi'amalu lam yusra bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Lambat amalnya, apalagi kalau kemudian sesat pemahamannya. Meskipun nasabnya adalah nasab Rasulullah SAW, keturunan-keturunan Nabi, kalau kemudian perilakunya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka ini la karamata lahum, tidak ada kehormatan bagi mereka. Apa yang dimuliakan? Nasab, maka ini nasab sama sekali tidak ada manfaatnya. Dan itu beliau katakan terjadi kepada orang-orang dekatnya, bahkan dari keluarganya, yang mengatakan la ughni anki minallahi syai'a. Ini kepada kaumnya orang Quraisy, kepada Bani Hashim, kepada Bani Abdi Manaf, sampai satu persatu kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri, kepada Sofia, bibitnya beliau, sampai kepada putrinya Fatimah. Mengatakan, ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. Wa ya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku harta yang aku miliki semaumu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap. Ini Rasulullah kepada putrinya. Maka bagaimana kepada orang-orang yang mengaku kalau itu adalah keturunannya? Apa yang dibanggakan? Ya. Kebanggaan bukan dengan itu, kebanggaan adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara jahiliyah yang juga diyakini oleh atau masih ada tersisa pada umat ini. Ini yang pertama dan kedua, wata'an fil ansab, mencela kepada nasab. Wal istisqa bin nujum, dan juga minta hujan dengan bintang-bintang. Wat niyahatu 'alal mayyit, dan yang keempatnya adalah meratapi mayit. Yang pertama, ikhwan fillah jazakumullah, bangga dengan nasab, dengan nenek moyangnya. Ini seorang itu bangga dengan nenek moyangnya, dengan garis terahnya. Ini adalah dari agama jahiliyah. Dan hal itu adalah perkara-perkara jahiliyah yang mereka sebutkan dengan kebanggaan-kebanggaan nenek moyang mereka. Maka
Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini artinya kebanggaan, jadi kebanggaan mereka tatkala mereka menyebut nenek moyang mereka. Allah katakan, jika telah selesai menunaikan manasik haji kalian, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalian mengingat nenek moyang kalian sendiri, atau lebih dari itu. Au asyadda dzikra. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu, menunjukkan itu kebiasaan mereka dahulu, selalu mengingat-ingat kepada nenek moyangnya. Maka yang wajib itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingat kepada nenek moyang, bukan ingat kepada garis terahnya. Kita tidak berdosa manakala kita tidak tahu garis keturunan kita. Tapi kita akan tersesat manakala kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya pilihan yang sangat jauh. Namun dari sini menunjukkan itu kebiasaan mereka ahli jahiliyah yang selalu membanggakan dengan nenek moyang mereka. Wata'an fil ansab, mencela kepada nasab dengan berbagai bentuk-bentuk pencelaan. Dan ini terkadang adalah imbas dari kebanggaannya kepada kabilahnya, kebanggaannya kepada garis keturunannya. Maka ini tanakus, ya, mencela kepada nasab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian laki dan perempuan, ya, dan telah menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling membanggakan dengan nasab dan keturunannya, tapi untuk saling mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Maka bangga dengan nasab ini bukan pada tempatnya. Artinya bukan selayaknya berbangga dengan terah dan garis keturunannya. Namun kebanggaan itu adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasab itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Bagaimana yang Rasulullah nyatakan, man batta bi amalu lam yusri bihi nasabuh. Ini dalam hadis yang panjang. Maka nasab itu tidak akan memberikan manfaat, meskipun itu dari keturunan Quraisy sekalipun. Ini. Atau meskipun dari keturunan Bani Hashim sekalipun. Bahkan meskipun itu dari keturunan Nabi. Kalau kemudian amalan-amalan dan keyakinan-keyakinannya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tidak beramal dengan amalan-amalan yang saleh, bahkan menjadikan seperti itu karena nasabnya itu adalah untuk menipu orang, ya, untuk mengelabui orang dari orang-orang yang tidak paham dengan perkara agamanya, meyakini kalau itu keturunan Nabi, yang kemudian dibuat berbagai hal kalau keturunan Nabi itu jaminannya adalah surga. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi, ya. Dan ini banyak, ini ya, sampai saya dapati ada kisah orang Makassar, ya, ditipu oleh habaib ini, sampai dizinai, ya, berzina dengannya, dan masih dengan cerita ini harusnya bersyukur nanti balasannya adalah surga karena keturunan Nabi. Tidak hanya itu saja, karena ini adalah perempuan kaya. Sampai dibangunkan sarang walet dan punya banyak, ya, hartanya terkuras oleh si orang yang mengaku Habib ini. Maka padahal dia ini adalah seorang pendusta dan penipu, ya. Dan ini seperti itu menjadikan ya kalau benar itu keturunan, ya. Kalau benar itu saja tidak boleh, apalagi belum jelas keturunannya ini. Apakah benar itu nasabnya itu? Maka ini digunakan untuk menipu dan makan harta orang dengan cara-cara yang batil. Dan itu juga kesaksian dari orang-orang yang dulu dekat dengan para habib-habib di Pasar Kliwon itu. Ini saya dapat cerita langsung dari orang yang masih dari mereka, ya, dari mereka juga, tapi sadar, yang kemudian sadar. Cerita banyak. Ini. Kalau anaknya itu kan rada beling,
Batok Beling ini. Tapi ketika pergi bareng ke Jawa Timur itu di komunitas orang-orang NU di Pasuruan, Madura, orang banyak ta'zim, cium tangan dan masya Allah ya. Dan luar biasa. Sampai yang istilahnya derek ke ini mengatakan, tidak ada kemuliaannya apa-apa, nggak usah kalian. Ini yang mengingatkan malah dicela. Dikatakan kewalat kamu itu nanti itu, katanya. Dibilang ini tidak ada barokahnya, tidak ada, diingatkan tidak ada barokahnya sampai dapat duit banyak, amplopnya banyak sekali. Salam tempelnya hanya untuk semua untuk cium tangan aja ini. Jadi seperti itu. Sampai orang luar biasa ya, takzimnya kepada seperti itu. Maka ini sudah menyandarkan manfaat dan madarat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu sama dengan tauhid ya. Ketika yang melakukan seperti itu dan yang dilakukan ini, yang dilakukan seperti itu juga ridha dengan ini, maka ini juga sudah menjadi tauhid ya, disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini orang seperti itu akan bisa memberikan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya bisa memberikan syafaat, dianggapnya akan bisa menyelamatkannya nanti di akhirat ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu fakta dan kenyataan yang sampai hari ini pun juga masih ada. Dan ini adalah warisan-warisan jahiliyah. Kemudian yang berikutnya adalah istisqa bin nujum. Istisqa bin nujum, yakni minta hujan dengan bintang-bintang. Keyakinan bahwasanya yang menurunkan hujan adalah karena terbitnya bintang ini dan bintang itu. Dan ini juga dari agama jahiliyah. Jadi katakan mutirna, mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kami diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang ini. Maka padahal Allah Subhanahu wa taala katakan wallazi yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan Allah yang Maha tahu dengan apa yang ada dalam rahim manusia. Ini di akhir surat Luqman. Dan semana dengan ayat itu banyak sekali. Wallazi yunazzilul ghaith min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari setelah mereka putus asa. Ini setelah paceklik, setelah panas yang lama, wa yanshuru rahmatah, dan Allah menebarkan rahmatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala bukan dengan bintang-bintang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan kehendaknya dan juga dengan hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang dikehendakinya. Di mana Allah menurunkan hujan di satu negeri, menahannya di negeri yang lain, ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Namun seperti itu banyak yang tidak memahaminya. Maka banyak yang meyakini bahwa ketika turun hujan adalah karena munculnya bintang ini atau terbenamnya bintang ini. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang syirik. Sebagaimana itu juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya. Artinya keyakinan-keyakinan kepada alam yang juga ikut memberikan pengaruh kepada manusia ini. Yakini seperti itu. Maka diriwayatkan seperti ketika meninggalnya putra Rasulullah SAW, Ibrahim, ya, dari ibu Maria Al-Qibtiyah, maka bertepatan dengan itu juga terjadi gerhana. Maka kemudian orang-orang pun mengatakan langit ikut berkabung karena meninggalnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka spontan Rasulullah SAW pun kemudian berdiri di mimbar dan menyampaikan kepada mereka. Artinya kemudian dikikis habis dari keyakinan-keyakinan yang khurafat ini. Rasulullah mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung.
tidaklah terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, jika kalian mendapati seperti itu, fasallu wastaghfiru, maka salatlah dan istighfarlah dan berdoalah hatta kashifa ma bikum, sampai gerhana itu hilang dari kalian. Itu merupakan tanda, itu merupakan alamat, ya, namanya gerhana itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran ayat Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus merupakan alamat akan adanya hari kiamat. Ya, terjadi gerhana. Bagaimana nanti di akhir zaman seperti itu, gerhana yang cukup panjang. Yang esok harinya ternyata matahari sudah terbit dari arah barat. Ya. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ini, makanya Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana ini takut sekali. Kalau itu adalah kiamat akan terjadi. Bukan malah kemudian meyakini dengan keyakinan-keyakinan khurafat yang itu adalah merupakan sisa-sisa dari agama jahiliyah. Kemudian yang keempatnya adalah an-niyaha 'alal mayyit. Ini juga satu hal yang sering kita saksikan, meratapi kepada si mayit. Yang dimaksud meratap di sini adalah dengan mengangkat suaranya di sisi orang yang meninggal, kemudian penuh dengan ketidakridhaan, atau kemudian penuh dengan keputusasaan. Ini nanti saya dengan siapa, nanti saya siapa yang akan mengurusi saya, nanti berbagai kebaikan-kebaikan si mayit diungkapkannya, dan berbagai hal. Jadi menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Maka niyahah ini adalah dari dosa besar, min kabairi dzunub. Bagaimana juga Rasulullah mengatakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Hadis yang diriwayatkan Muslim, juga dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram di kitab Janaiz, tentang naihah, seorang wanita yang meratap, yang suka meratapi orang meninggal mati ini, jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan ditegakkan padanya di yaumul qiyamah nanti. Dia akan berdiri di hari kiamat dan 'alaiha sirbalun min qatiran. Dia dengan sirbal itu tali dari qatiran, dari timahnya neraka. Ya. Wa dir'un min jarab, dan dira' itu baju besi, ya. Baju besi dari neraka ini. Fanniyahatu kabiratun min kaba'iril dzunub. Maka ini merupakan dosa besar karena apa? Ada ancaman, ya. Ada ancaman akan mendapatkan siksaan di yaumul qiyamah. Lebih lagi ini adalah merupakan perkara-perkara jahiliyah. Dan juga di hadis yang lain, ini adalah menghadang dirinya kepada laknat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu man awa muhditan. La'anallahu man ahda hadatan au awa muhditan. Kemudian man la'anallahu man syaqqal juyub. Man syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Ini juga la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ahdatsa hadatan, orang yang membuat bid'ah, mengada-ada dengan satu kebid'ahan. Atau juga laknat Allah bagi yang melindungi pelaku bid'ah. Au awa muhdidan. Nah, ini melindungi kepada pelaku bid'ah. Dan juga laknat Allah kepada orang yang
Man ghayyara manar al-ard, yang merubah batas-batas tanah. Kemudian laknat Allah kepada man syaqqal juyub. Man darbal hudud wa syaqqal juyub. Yang memukul-mukul pipi dan menyobek-nyobek baju. Ya. Mukul pipi ini maksudnya adalah orang yang histeris, ya. Ketika niyahah, maksudnya adalah ketika meratap. Sampai ngeplai badannya sendiri, ya. Kemudian merobek-robek bajunya, ya. Dengan histeris. Ini maksudnya adalah itu, ya. Wa da'wa bida'wal jahiliyah. Ditambah lagi dengan memanggil-manggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Dakwal jahiliyah. Nah, ini menghadangkan. Maka di sini naihah, ya. Dan itu kenapa di sini dikatakan naihah? Karena umumnya seperti itu adalah wanita. Tapi kalau ada laki-laki berbuat seperti itu, maka ini adalah laki-laki yang seperti wanita, ya. Mentalnya mental wanita. Maka ini tidak boleh, ya. Padahal Allah mengatakan walaysa dzakaru kal-untha, ya. Laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Ini. Maka kalau ada laki-laki seperti itu, ini sama seperti wanita. Namanya sedih boleh, ya. Menangis boleh, mengungkapkan daripada istilahnya perasaan hatinya. Rasulullah SAW juga menangis. Ketika meninggalnya Ibrahim, Rasulullah menangis. Ketika meninggalnya Ruqayyah, putrinya beliau menangis juga. Sedih. Putri beliau yang meninggal, ini juga menangis. Ditambah lagi karena apa? Beliau sendiri tidak bisa turun ke lahatnya, ke liang lahat. Karena malam harinya berhubungan suami istri. Maka ini juga termasuk di antara yang tidak dibolehkan, ya. Seorang yang malam harinya berhubungan suami istri, manakala siang harinya ikut menghadiri jenazah sampai ke kuburannya, tidak boleh untuk ikut terjun ke liang lahat. Ya. Ini adab-adab yang banyak orang yakin tidak mengerti masalah itu. Ini termasuk larangan, ya. Termasuk dilarang. Dan beliau sedih ketika itu. Maka ketika itu juga para sahabat menegur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dikiranya seperti itu termasuk niyahah, sekedar menitikan air mata, ini kemudian sekedar istilahnya mengungkapkan kesedihan, ini termasuk niyah dan ini bukan. Niyah ini adalah kalau sampai kemudian meratap-ratap, ya, nangis guru-guru, ya, dengan mengangkat suaranya, apalagi ditambah dengan penuh histeris tadi, syaqqal juyub, darbal hudud, ya, dengan memukul-mukul pipinya, seperti itu yang dilakukan. Dan ini agamanya jahiliyah dan ini agamanya Syiah, ya. Syiah agamanya seperti itu, ya. Ini nanti sebentar lagi. Ini sudah akhir bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ya. Bulan akhir bulan Dzulhijjah ini. Ini bulan Muharram, tanggal 10, ya. Dzulhijjah, bulan 10 Muharram. Yang aneh-aneh orang. Kalau di Solo ada malamnya adalah satu surah itu, ya. Kemudian biasanya 10 Muharram itu untuk mandikan senjatanya, jimat-jimatnya itu, ya. Dan kalau orang di pinggir pantai biasanya 10 Muharram untuk labuan, ya. Sedekah laut itu. Itu juga orang Syiah juga itu, ya. Tanggal 10-nya mereka mengadakan upacara Karbila, ya. Hari Karbila katanya. Dengan apa caranya? Menyiksa diri mereka. Menyiksa diri. Ini sampai keluar darah dari kepalanya, dari punggungnya, mereka pukul-pukul dengan pisau. Seperti itu mereka lakukan. Ini agamanya orang Syiah seperti itu, ya. Jadi ini niyahah adalah merupakan kebiasaannya jahiliyah dan kebiasaannya orang Syiah. Anggapan mereka adalah penuh empati dan peduli dengan meninggalnya Husain, katanya. Mereka empati kepada Ahlul Bait, katanya, yang dizolimi. Padahal kalau kemudian kita lihat sejarah, mereka lah penyebabnya. Ya, mereka lah penyebabnya, orang-orang Kufah itu, yang menyebabkan sampai terbunuhnya Husain bin Ali. Dari kisah Karbila yang mengenaskan itu Bani Umayyah ketika itu pun juga berlepas diri, sama sekali tidak melakukan itu. Sebagaimana di riwayat yang sahih, ya, dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Nihayah.
Maka ini mengelabui kepada umat. Dan seperti itu manusia tertipu dengan agama mereka. Jadi sekali lagi adalah orang-orang yang dilaknati. Bu Surut itu bukan empati atau kepedulian mereka. Ini adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan kelakuan yang dilakukan seperti itu. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala khususnya terkait dengan masalah jenazah. Ini juga satu perkara yang penting untuk kita pelajari. Karena apa? Apalagi sekarang ini orang banyak momok sekali dengan yang namanya jenazah. Ya. Berbagai keyakinan-keyakinan khurafat itu diyakini, khususnya Solo dan sekitarnya ini. Maka kita yang masih ada waktu untuk belajar, untuk mengkaji, juga masih ada kekuatan sebagai anak muda untuk menahan yang seperti itu dari keluarga kita. Dan ini memang paling berat. Jadi paling berat seperti itu. Namun dan ini baik itu ketika meninggal atau kemudian sudahnya di antara kepengurusan jenazah ini berbagai hal dilakukan oleh kaum muslimin dari perkara-perkara yang itu menyimpang dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kemudian yang seperti ini dia akan berikan manfaat kepada kita juga tidak bisa memberikan manfaat kepada si jenazah. Ya. Maka ini mungkin suatu saat kita penting untuk mengkaji masalah ini tentang masalah jenazah. Dari bagaimana kita ngurus jenazah sampai menguburkannya, kemudian juga dalam adab-adab dalam ziarah kubur, kemudian juga berbagai hal yang terkait dengan perkara-perkara ini dan juga fakta dan kenyataan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa kok seperti itu? Ini penting untuk dikaji supaya kita mengingkarinya juga ala ilmu, ya. Ini. Dan supaya bisa mengingatkan kepada umat yang sudah sedemikian jauh tersesat dalam perkara-perkara agamanya. Padahal yang namanya ngurus jenazah ini adalah saatnya untuk kita mendulang pahala dan mendulang pahala yang besar. Demikian pula untuk memberikan syafaat kepada si mayit. Namun ternyata Allah musta'an banyak orang yang tidak seperti itu. Yang ada yang tafrid dan ifrat. Ada yang menggampangkan, ada yang kelewatan. Yang menggampangkan datang hanya sekedar setor muka saja, patute lah. Sekedar patute datang kemudian ngamplopi gitu sudah kemudian nggak lebih dari itu. Di saat tidak untuk kemudian malah menyolatkan, tidak menyolatkan, wala juga ini tidak sekedar itu. Padahal yang pokok itu adalah kepada si jenazah juga kepada si datangnya kita mungkin kepada keluarganya. Itu sudah mungkin bisa menghibur kepada mereka. Tapi kalau kemudian datangnya kita kemudian menyolatkan, ini juga kepada si mayit. Jadi tiga sisi akan kita dapati. Kebaikan kita dapatkan, ya. Kebaikan untuk si mayit, kebaikan untuk yang ditinggal, juga kebaikan untuk diri kita sendiri. Mana kita menyolatkan, kita akan mendapatkan pahala satu qiraat. Sisi lain juga untuk kita menghibur kepada si ahli mayit. Dan sisi yang lain juga memberikan manfaat kepada si jenazah agar diberikan keteguhan hati, diberikan sabar, diampuni dosa-dosanya. Dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak sekali. Ini yang tidak disadari, tidak dipahami oleh banyak dari kaum muslimin. Apalagi kalau ngurus jenazah itu juga itu urusan muhtin saja. Kalau itu sudah muhtinnya sakit, ya sudah kebingungan. Atau muhtinnya lagi pergi, ini sudah kelabakan. Iya caranya ini juga nggak ngerti bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara menguburkannya, atau mengkafaninya, menguburkannya. Ini banyak yang tidak paham. Padahal itu semuanya adalah kewajiban kita bersama. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat juga yang perempuan dari ahli mayit menangisi si mayit ini sampai histeris. Maka semuanya itu adalah hal-hal yang dilarang. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kemudian mengikis habis dari peninggalan-peninggalan jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita berikan sabar dan istiqamah di atas risalahnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.